kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku. Kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang lihatin yang ini. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Boteris News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan kembali melanjutkan seteru antara Hotman Paris dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok soal kasus yang terjadi di Pertamina yang terjadi di rentang waktu 2018 sampai dengan 2023. Kita dengarkan serangan langsung daripada Hotman Paris Hutapea. Kasus Pertamina, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut terus. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus, tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Ya. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Kok sekarang? Kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun tak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Ya, itu tadi ya serangan keras daripada Hotman Paris Hutapea terhadap para pendukung Ahok yang dianggap bahwa Ahok ini kuar-kuar sekarang akan membongkar. Ya, itu artinya bagi Hotman Paris bahwa Ahok mengetahui kebusukan-kebusukan yang ada di Pertamina pada saat dia memimpin. Ya, baik. Kemudian kita akan lanjutkan video berikutnya dari Hotman Paris Hutapea. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data.
dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti nggak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia sudah tahu, atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama dari komisaris dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat, mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Lu mau ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris. Ya, itu tadi ya, bagaimana misalnya seorang Hotman Paris memberikan tanggapannya terkait dengan bagaimana Ahok yang keluar-keluar akan membongkar korupsi yang ada di Pertamina. Kemudian kita juga dengarkan bagaimana misalnya netizen mulai mencari-cari video dan juga mengkomparasikan dua video begitu ya, antara Ahok yang dulu dengan Ahok yang sekarang. Kita saksikan videonya. Emang ya, petugas Partai Banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Cuma yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit ada waktu Pak. Oh, saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang di hatinya ini. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Sekarang udah paham belum keamnesiaan si Pak ex-komut ini di mana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, ya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini saya quote Pak Anies dan saya TOP Pak Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa gak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di Partai Asuhan Mama. Dari video tadi kan kita menemukan satu jawaban bahwa dulunya dia ditawarin dirut tetapi dia tidak mau, akhirnya dia menjadi seorang komut. Tapi sekarang dia berbalik mengatakan bahwa kenapa dulu dia tidak dirut, ya, kenapa dulu malah dijadikan sebagai komut, ya, kurang lebih seperti itu bahasanya. Tapi apapun itu,
Silakan, nanti kebenaran akan menemukan jalannya. Baik, kita akan saksikan lagi dari netizen yang lain ini yang memberikan analogi. Pakai analogi sederhana aja lah ya, biar mudah memahaminya. Jokowi itu ngangkat Ahok, ngerekrut Ahok sebagai petugas kebersihan dan pengawas di satu ruangan kantor, begitu loh. Tugasnya ya untuk bersih-bersih sama untuk ngawasi barang-barang yang ada di kantor itu, begitu kan. Nah, di suatu saat di kantor itu ada satu benda yang mana benda itu berat banget, yang Ahok tuh tidak bisa bersihkan, tidak bisa angkat sendiri, begitu loh ya. Nah, kemudian Ahok ini keluar sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas pengawas di kantor itu, begitu loh. Nah, ketika di luar, ketika dia sudah keluar, baru dia ngomong, di kantor itu ada benda berat banget, nggak bisa gue angkat, gitu loh. Nah, tapi dia teriak-teriaknya itu setelah keluar dari sebagai petugas kebersihan, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari masyarakat, ya kan, kenapa dulu waktu dia menjadi petugas kebersihan nggak ngomong gitu loh ke media bahwasanya ada benda berat banget nggak bisa gue angkat. Memang itu bukan kewenangan dia untuk mindahin barang itu, begitu loh. Itu kewenangannya misalkan damkar atau siapa, begitu. Tapi minimal ngomong. Di 4 tahun lalu itu ngomong, begitu loh. Bayangkan aja per tahunnya ini nih, mega korupsi Pertamina ini 193 triliun. Otomatis kalau Ahok dulu ngomong di awal-awal kan 4 tahun lumayan tuh diamankan gitu loh. Ini duit 193 triliun kali 4 tahun. Kan itu logikanya tuh begitu, Ahok. Ya, seperti itu ya, netizen mempertanyakan kenapa Ahok baru membongkar itu saat sekarang ini. Kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku, kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simpel. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Saya tidak kenal Ahok, saya nggak peduli sama dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih terkenal dari dia. Tapi karena ini menyangkut negara, aku ada pertanyaan. Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Kenapa baru sekarang kau mau bongkar? Ya, intinya bahwa Hotman Paris mengkritik secara terus-menerus ya soal Ahok ya. Sikap Ahok yang saat sekarang ini malah ingin membongkar terkait dengan bobroknya di Pertamina ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saat sekarang ini baru dibongkar? Kenapa tidak pada waktu Anda ataupun Ahok itu menjabat sebagai komisaris utama? Seperti itu. Lalu kemudian kita lihat ada berita yang juga berkaitan dengan pendapat Hotman Paris Hutapea ini juga ya, terkait kritiknya terhadap Ahok. Kita dengarkan. Hotman Paris sebut Ahok bisa dituntut karena lalai dalam pengawasan. Nah loh, pengacara kondang Hotman Paris kembali melontarkan kritik tajam terhadap Basuki Cahayapurnama yang belakangan vokal
Demikian rekan-rekan, bagaimana Hotman Paris memberikan satu pandangan hukumnya terkait dengan kasus yang terjadi di tubuh Pertamina. Silakan rekan-rekan, bagi yang mendukung Ahok atau yang tidak setuju dengan Ahok, bagi yang mendukung Hotman Paris atau yang tidak setuju dengan Hotman Paris, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan Motiris News dimanapun Anda berada, dan selamat menjalankan aktivitas kembali.